Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman basis data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik trigger. Pokok bahasan yang nanti kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah: pertama, pengenalan tentang konsep trigger. Kemudian yang kedua adalah implementasi trigger dalam sebuah tabel, yang meliputi trigger untuk operasi after insert, after update, dan after delete. Selanjutnya, akan kita kenalkan tentang konsep trigger. Ada beberapa ketentuan terkait dengan trigger. Pertama, trigger merupakan sebuah script MySQL yang memicu terjadinya suatu kejadian dari tabel seperti insert, update, dan delete secara otomatis. Kedua, trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi tabel pada database. Sekarang, kita pahami dengan sintak trigger. Sintak trigger dimulai dengan create trigger, dan diikuti dengan nama triggernya. Trigger bisa dijalankan dalam before atau after, sewaktu terjadinya perubahan data untuk operasi insert, update, atau delete. Lalu, dilanjutkan dengan kode on pada nama tabel, di mana trigger ini nanti ditempelkan. Kemudian, diikuti dengan kode for each row, yang di dalamnya akan menjalankan statement untuk tabel lain yang diinginkan ketika trigger ini dipicu. Untuk memudahkan proses pemahaman daripada trigger, akan diberikan sebuah ilustrasi. Ada dua buah tabel, yaitu tabel barang dan tabel penjualan. Tabel barang digunakan untuk menyimpan barang beserta stoknya. Sedangkan tabel penjualan digunakan untuk mencatat barang yang terjual beserta jumlahnya. Ilustrasi pertama, 5 buah buku dengan kode buku 001 terjual dan diinsertkan pada tabel penjualan. Ketika data buku dimasukkan, maka secara otomatis akan memicu trigger after insert penjualan, di mana stok barang buku akan berubah dari 30 berkurang 5. Sehingga stok barang buku akan berubah menjadi 25. Ilustrasi kedua, penjualan buku yang sebelumnya tercatat pada tabel penjualan, dilakukan perubahan data pada jumlah jualnya dari 5 menjadi 3. Dengan adanya perubahan data pada jumlah jual buku, maka secara otomatis akan memicu trigger after update penjualan, di mana stok barang buku dari 25 akan berubah menjadi 27. Ilustrasi ketiga, penjualan buku yang sebelumnya tercatat pada tabel penjualan, dilakukan penghapusan data. Dengan adanya penghapusan data pada tabel penjualan, maka secara otomatis akan memicu trigger after delete penjualan, di mana stok barang buku dari 27 akan berubah menjadi 30. Selanjutnya, akan diberikan implementasi dari trigger sesuai ilustrasi yang diberikan sebelumnya. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buat tabel dengan nama tabel barang dan tabel penjualan pada database Anda, dengan menjalankan kode create tabel berikut. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, sebelum ke langkah berikutnya, untuk menyelesaikan pembuatan tabel barang dan tabel penjualan. Lalu, silakan isi tabel barang seperti di ilustrasi sebelumnya dan biarkan tabel penjualan tetap kosong. Langkah kedua, kita akan buat trigger untuk proses after insert, after update dan after delete pada tabel penjualan. Trigger yang pertama, kita buat trigger untuk proses after insert dengan nama AFT_INS_ penjualan. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, untuk menjalankan kode berikut, guna membuat trigger after insert tabel penjualan. Untuk menguji trigger after insert penjualan yang baru saja kita buat, kita buka tabel penjualan, kemudian masukkan data penjualan buku sejumlah 5 sesuai dengan ilustrasi sebelumnya. Setelah data penjualan buku dimasukkan pada tabel penjualan, silakan buka tabel barang. Ketika data baru penjualan buku dimasukkan pada tabel penjualan, trigger AFT_INS_ penjualan secara otomatis akan dijalankan. Sehingga, stok buku pada tabel barang otomatis berubah dari 30 berkurang 5 menjadi 25. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, untuk mencoba sesuai ilustrasi. Trigger yang kedua, kita buat trigger untuk proses after update dengan nama AFT_UPD_ penjualan. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, untuk menjalankan kode berikut, guna membuat trigger after update tabel penjualan. Untuk menguji trigger after update penjualan yang baru saja kita buat, kita buka tabel penjualan, kemudian lakukan perubahan jumlah data penjualan buku yang sebelumnya sejumlah 5 menjadi 3. Setelah perubahan jumlah data penjualan buku dilakukan pada tabel penjualan, silakan buka tabel barang. Ketika perubahan jumlah data penjualan buku dilakukan pada tabel penjualan,
Trigger AFT garis bawah UPD garis bawah penjualan secara otomatis akan dijalankan. Sehingga, stok buku pada tabel barang otomatis berubah dari 25 menjadi 27. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, untuk mencoba sesuai ilustrasi. Trigger yang ketiga, kita buat trigger untuk proses after delete dengan nama AFT garis bawah del garis bawah penjualan. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, untuk menjalankan kode berikut, guna membuat trigger after delete tabel penjualan. Untuk menguji trigger after delete penjualan yang baru saja kita buat, kita buka tabel penjualan, kemudian lakukan penghapusan data penjualan buku sebelumnya. Setelah penghapusan data penjualan buku dilakukan pada tabel penjualan, silahkan buka tabel barang. Ketika penghapusan data penjualan buku dilakukan pada tabel penjualan, trigger AFT garis bawah del garis bawah penjualan secara otomatis akan dijalankan. Sehingga, stok buku pada tabel barang otomatis berubah dari 27 kembali menjadi 30. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, untuk mencoba sesuai ilustrasi. Sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.